أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الأرباب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الأواب. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد، فيا أيها المشاهدون الكرام، jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para cikgu SIT Al-Khansa yang sudah mengikuti Al-Ikhtibarul Qur'ani kemarin, ujian Mutiara Al-Quran untuk surah Al-Fatihah. Baik, di sini sedikit kita bahas secara singkat mengenai soalnya, kemudian juga kita jawab, dan ini bertujuan bukan hanya sekedar untuk mengajari bagaimana menjawab dengan benar ya, tapi memang dengan jawaban-jawaban tersebut yang kita harapkan adalah jawaban yang jujur, yang terarah dan terukur. Baik, ada di sini tulis nama seperti biasa saja, tidak ada masalah. Ini nama, kemudian unit SD, TK atau SMP, kemudian jabatan ini sebagai Kepsek kah, sebagai guru kelas kah, guru tahfiz kah, dan sebagainya, kemudian guru bidang studi kah, kemudian surat yang dikaji yaitu surah Al-Fatihah atau surah yang diujikan. Nah, semuanya ini jumlah nilainya kalau semua penuh itu 300 ya, 300. Kalau secara rincinya pilihan ganda itu 100, berarti 10 soal nilainya untuk satu soal itu 10. Kemudian esai khusus yang berkaitan hanya tentang ya pertanyaan dan jawaban dari materi ya, pertanyaan dan jawaban dari materi yang sudah diberikan. Ini juga nilainya 100, kurang lebih muatan soalnya itu sekitar 5 soal, berarti untuk satu soal benar nilainya 20. Kemudian ada skor terapan. Nah, ini yang kita maksud. Skor terapan ini tujuannya supaya bisa dijadikan bahan evaluasi, bisa dijadikan sebagai bahan renungan di surah Al-Fatihah secara khusus dan Al-Quran secara umum, keseluruhan Quran ya. Ini juga nilainya 100, kurang lebih pertanyaannya sekitar 5 juga, dan nilai satu pertanyaan jika dijawab dengan tepat kemudian juga akurat, ini akan bernilai 100 kalau full. Baik, kita lihat di sini untuk soal pertama ya, di pilihan ganda, metode tafsir berdasarkan tematik. Ingat ya, tematik. Nah, ini beberapa video ada disampaikan di video pertama yaitu pengantar kajian. Ada juga di video-video berikutnya yang di surah Al-Fatihah ya, tentunya memiliki ada kata tematik di sini. Nah, tematik disebut namanya juga tema kan. Tema itu yang benar adalah B.
Maudhu'i, tematik. Maudhu' apa arti maudhu'? Tema. Maudhu'i, tematik yang bersifat tema ya, berdasarkan tema. Kalau maqasidi berdasarkan tujuan atau maksud. Kalau tahlili berdasarkan analisa per kata, lalu per kalimat, lalu per ayat, lalu per surat. Kemudian muqaran ini, kalau muqaran itu berdasarkan perbandingan penafsiran dari para ulama kemudian dibandingkan. Nah, itu muqaran ya. Tapi sayangnya di sini masih banyak yang salah untuk mengisinya. Kemudian pertanyaan kedua, metode tafsir berdasarkan maksud dan tujuan. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Ini yang benar maqasidi. Kemudian yang ketiga, surat Al-Quran yang turun sebelum hijrah disebut Makkiyah, nggak mungkin Madaniyah. Bahkan ada yang jawab Safariyah. Safariyah itu ya kalau secara rincinya Safariyah itu turunnya ketika bersafar. Hadariyah turunnya ketika bermukim. Nah, ini secara garis besar nggak dimasukkan, cuman istilah-istilah saja. Jadi yang garis besarnya itu adalah Makkiyah dan Madaniyah. Sebelum hijrah namanya Makkiyah, kalau setelah hijrah namanya Madaniyah. Udah cukup. Kemudian yang ya, ini tadi itu kalau dicari, kalau Anda mendengarkan videonya, video yang sudah diupload, ini nggak ada ditulis tidak ditulis di file, seingat saya ya, tapi ada di video ketika dijelaskan. Kemudian yang keempat, menurut Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, surat Al-Fatihah urutannya ini ada yang jawab 7, tapi yang benar itu ya 5 ya. Ada yang jawab 7 ya, selain itu kayaknya nggak ada, cuman antara 5 dan 7. Mungkin terkesan dengan jumlah ayat surah Al-Fatihah itu 7. Kemudian yang kelima, berikut ini pernyataan yang benar mengenai surat Al-Fatihah adalah yang benar D. Terdiri dari 7 ayat, 25 kata, dan 123 huruf. Ini sudah jelas-jelas ada di materi. Kemudian yang keenam, arti dari as-sab'u al-mathani. As-sab'u, ingat, as-sab'u artinya 7. Ini di sini nggak ada yang 7 ayat. Al-mathani artinya yang diulang-ulang. Ini ada juga yang menjawab sebagai ruqyah. Dari manalah bisa jawaban sebagai ruqyah. Kemudian yang ketujuh ada tamhid suratul Fatihati, banyak mengambil dari kitab Basair. Ini salah ya. Basair Zawit Tamyiz fi Lataif Al-Kitabil Aziz, merupakan karya dari Imam Majduddin Al-Fairuz Abadi. Pokoknya kalau dengar Fairuz Abadi, itulah dia. Yang lain enggak banyak disinggung ya, cuman ini saja. Ini juga videonya di muqaddimah atau di pengantar pengajian yang pertama. Ini enggak mungkin. Imam Burhanuddin Al-Biqai, ini karya beliau, namanya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayat was Suwar. Kemudian Ali As-Sabuni Safwatut Tafasir. Kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini At-Tafsir Al-Munir. Nah, ini ada yang jawabannya ini A. Yang paling banyak itu A ya. Kemudian
A dan D. Sedangkan yang benarnya ini dilangkahi. Kemudian nomor 8, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan bahwa surah Al-Fatihah boleh dijadikan sebagai ruqyah. Ini sudah jelas-jelas ya, riwayatnya terpampang di sini di bagian riwayat ini. Nah, kedua Imam Bukhari meriwayat, bukan yang ini, yang dijadikan ruqyah itu ini. Nah, ketiga Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini sudah jelas di sini ya. Ini yang mengenai ruqyah riwayatnya. Nah, Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang kesembilan, dalam surah Al-Fatihah yang bertemakan hari akhir. Ya, kalau dikait-kaitkan memang hampir mengarah ke hari akhir, tapi ada yang lebih tepat sasaran. Adalah iyyaka na'budu, memurnikan ibadah, wa iyyaka nasta'in, memurnikan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian maliki yaumiddin, ini yang temanya hari akhir. Ihdinas siratal mustaqim, ini doa meminta hidayah yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, hidayah yang diminta pada surah Al-Fatihah adalah, nah ini juga tidak ada di materi ya, tapi ada di video. Kalau yang nggak dengarkan video itu sudah pasti tidak bisa akan menjawab. Nah, ini jawabannya de hidayatut taufiq wal ma'unah. Hidayatut taufiq wal ma'unah, taufiknya Allah. Kalau di surah Al-Fatihah, ya kalaulah dia cuman hidayatud dalalah wal irsyad, ya untuk apa juga sering-sering kita minta. Kalau hidayatud dalalah wal irsyad itu hanya penunjuk saja. Seperti kita melaksanakan sholat, seperti kita mendatangi kajian, mendengarkan ceramah contohnya ya. Nah, itu hanya hidayah ad-dalalah. Masalah nanti kita sadar dan gak sadar dengan hasil ceramah itu, hasil pesan-pesan yang disampaikan, itu baru taufik Allah. Kemudian yang esainya ini mungkin sambil saya jawab sedikit, tapi saya arahkan bentuk jawabannya. Sekali lagi saya tekankan bahwa tujuannya bukan hanya sekedar bagaimana cara menjawab, tapi ini untuk bahan evaluasi dan muhasabah diri. Dengan jawaban yang jujur. Alhamdulillah para asatidzah rata-rata ketika menjawab ada yang jawabannya itu jujur, rata-rata jujur. Kemudian sebagiannya ada yang diplomatis ya, diplomatis. Nanti saya jelaskan bagaimana jawaban yang diplomatis. Nah, pertanyaan yang pertama, sedekat apa interaksi Anda dengan Al-Quran di bulan Juli? Jadi pertanyaannya itu khusus di bulan Juli saja. Anggap saja sebelum bulan Juli Anda itu belum hijrah. Nah, di bulan Juli itu kan masih mudah mengingatnya seperti apa. Kemudian interaksi tersebut dalam bentuk apa? Interaksinya apakah keseharian? Kalau keseharian misalnya ada yang menjawab tilawah one day one juz. Nah, itu sangat tepat sekali ya, one day one juz. Langsung jumlahnya itu tertera. Nah, ini pun diharapkan memang one day one juz pun jangan membacanya terburu-buru, hanya memenuhi satu juz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka. Enggak boleh. Kalaupun one day one juz, bacanya tetap harus tartil. Nah, untuk yang ini jawaban diplomatis itu
ya seperti tilawah ada tapi nggak disebutkan halamannya. Nah itu tilawah ya. Kemudian itu untuk diri sendiri. Kemudian untuk belajar misalnya dengarkan kajian, kemudian ikut setoran, itu juga merupakan interaksi terhadap Al-Quran. Kemudian mengajar ya, mengajar. Nah ini juga bentuk interaksi dengan Al-Quran. Di bulan Juli bagaimana? Sebutkan agak rinci supaya bisa ditangkap poinnya dengan jelas. Semakin jelas dan semakin rinci dibuat, itu poinnya semakin tinggi atau semakin tepat sasaran. Kemudian seberapa sering Anda mendengarkan video kajian Mutiara Al-Quran? Nah ini juga ada jawaban yang tepat sasaran, ada yang diplomatis ya. Kalau diplomatis misalnya dijawab beberapa kali, nggak dijelaskan berapa, atau mendengarkannya hanya cuplikan-cuplikan sebentar-sebentar, habis itu udah. Maksudnya di sini mendengarkan video kajian Mutiara Al-Quran itu sampai tuntas. Tuh habis itu berapa kali? Ada yang mendengarkan setiap hari tapi beransur-ansur. Jadi macam-macam. Jadi untuk penilaiannya harus lebih akurat ini untuk menjawabnya ya. Nah, maka disebut di sini berapa kali. Berapa kali itu seberapa sering, atau berapa kali begitu selesai itu berapa kali dia balik lagi. Bukan berapa kali dengar sedikit, dengar 2 detik, habis itu sudah bosan, kemudian nggak dengarkan lagi, itu dihitung. Itu nggak dihitung. Yang dihitung itu kalau sudah selesai. Meskipun beransur nggak masalah. Nah ini yang sangat mengecewakan kita. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi. Nah itu ada yang bahkan nggak mendengar sama sekali. Nah ini gimana ini? Videonya sudah diupload tapi nggak didengarkan. Emangnya nggak ada kauta atau gimana? Kauta internet. Nanti kalau nggak ada bilang sama saya. Nanti kita kasih kauta khusus untuk mendengarkan video itu. Atau nanti kita ajukan ke yayasan. Kemudian setelah mendengarkan video kajian tersebut, apakah Anda memahaminya dengan baik? Oke, ini sederhana lah ya. Ini rata-rata menjawabnya sangat tepat sasaran. Ya kalau ini berkaitan sama yang ketiga ini. Kalau nggak dengar gimana mau memahaminya dengan baik? Kalau cuma dengar sesekali cukup paham, itu justru saya curiga itu kayaknya nggak paham. Makanya nanti berdampak di pilihan gandanya nggak bisa jawab, kemudian di soal esainya juga nggak bisa jawab. Jadi dia pertanyaan ini saling berkaitan. Kemudian seberapa sering Anda membaca materi? Nah ini alternatif ya. Ada orang yang mendengarkan video mungkin nggak sempat membaca materi, nggak masalah. Nanti tinggi di sana agak rendah di sini, tinggi di sini agak rendah di sana. Seberapa sering Anda membaca materi PDF ataupun yang telah difotokopikan kajian Mutiara Al-Quran? Nah ini kelebihannya alhamdulillah saat diadakan ujian rata-rata para asatidz ini sudah memprintkannya supaya lebih mudah untuk dibaca. Ini alhamdulillah suatu kemajuan. Tinjauan matematik berapa kali? Nah ini juga sama, bukan baca 2-3 paragraf habis itu udah terhitung sekali, enggak. Maksudnya berapa kali khatam sampai 9 halaman itu ya. Kemudian yang kelima, dalam hal apa biasanya surah Al-Fatihah Anda amalkan? Wah ini jawabannya beragam ya, rata-rata bagus lah ini, bagus, tapi ada beberapa yang kurang tepat sasaran.
Tentu yang pertama diamalkan itu ya dalam sholat, itu yang pertama diamalkan. Ketika dalam sholat pun, ketika pengamalannya, nah setelah dan sebelum mendengarkan kajian, apa perubahannya? Mungkin selama ini baca Al-Fatihah terburu-buru, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena belum tahu makna dan maksudnya. Setelah mengetahuinya ada perubahan, bacanya sudah mulai agak pelan, kemudian sambil menghayati, itu yang dimaksudkan perubahan. Pengamalannya. Kemudian juga pengamalannya banyak lagi, seperti misalnya ada yang menghadiahkan surah Al-Fatihah, ada yang membacakan ketika ada sakit. Nah itu juga bentuk pengamalan. Ini jawabannya beragam, tapi bagus. Setelah mendengarkan, ini yang saya maksud tadi perubahan ya. Setelah mendengarkan kajian surah Al-Fatihah, apakah ada perubahan dalam diri Anda? Ini yang saya maksud tadi, yang ketika apa istilahnya kan, makosidnya kan sudah ada. Diharapkan dari makosid itulah ada perubahan dalam diri. Kayak yang saya sebutkan tadi, ketika membaca surah Al-Fatihah sekarang sudah lebih menghayati, ya. Kemudian menambah pengetahuan, itu juga perubahan ya. Kemudian sekarang ini kalau saya berdoa, Ustadz, sudah enggak lagi langsung doa-doa gitu, tapi puji dulu Allah. Kemudian ya pokoknya sebelum meminta dipuji Allah gitu. Nah contohnya seperti itu tuh yang dari poin-poin maqasid. Nah dari situ yang diharapkan perubahan. Kemudian apa saja yang harus berpartisipasi dalam diri saat membaca Al-Quran? Sebutkan beserta fungsinya masing-masing sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ini kalimat yang harus digarisbawahi, berpartisipasi. Kemudian yang paling ditekankan itu ada Imam Al-Ghazalinya. Jadi bukan yang di luar daripada Imam Al-Ghazali. Jadi ini sudah ada di video pertama. Nah sayangnya video pertama kalau saya lihat dari jumlah yang ditonton, nah itu justru paling sedikit. Ya paling sedikit karena ujian Al-Fatihah, karena kan itu sudah duluan diupload, sudah pasti masuk sebagai pengantar. Jadi nggak didengarkan, hanya sedikit yang mendengarkan, sehingga jawabannya salah ya, nggak tepat sasaran. Jadi yang berpartisipasi itu kan sudah jelas, fatilawatul Qur'ani haqqa tilawatihi an yashtarika fiha lisanu wal qalbu wal aqlu wal qalbu. Jadi yang berpartisipasi itu lisan, akal dan hati. Akal, lisan fungsinya untuk membaca dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian akal berfungsi untuk memahami, untuk menerjemahkan. Kemudian hati berfungsi untuk mendapatkan kesan, mentadaburi atau mengambil pelajaran. Itu maksudnya. Sebutkan 3 nama surat Al-Fatihah yang paling populer ya. Ini bisa lah karena terpampang di materi secara jelas. Kemudian juga 9, dalam surah Al-Fatihah ada 7 tema utama, kemudian sebutkan 3 saja. Ini juga sudah terpampang secara jelas. Mau Anda sebutkan cuman tema besarnya saja tanpa penjelasan, itu juga sudah bagus. Atau tema sekaligus juga ada penjelasan sedikit, itu juga bagus, lebih bagus, ada nilai plusnya. Kemudian dalam surah Al-Fatihah ada 7 maqasid. Ini juga sudah terpampang di materi. Kemudian sebutkan 2 maqasid saja. Oke, cukup sekian saja dulu mengenai keterangan bagaimana ini ya menjawab soal. Sekali lagi sebelum saya tutup video ini, saya jelaskan
bahwa tujuan dibuatnya ujian ini untuk menyamaratakan pemahaman Al-Quran saat tidak mengikuti kajian sama sekali. Ya, walaupun belum mengikuti kajiannya, tapi videonya sudah diupload, kemudian ujiannya dilaksanakan. Kemudian tujuan ujian ini juga untuk bahan evaluasi diri. Setidaknya dengan ujian ini mengingatkan, oh berarti kan saya sebagai koordinator ataupun pembuat soal ini tahu juga dari jawaban-jawaban asatidzah sekalian. Mana yang jawabannya berarti interaksinya terhadap Quran kurang, maka ditingkatkan. Kalau selama ini interaksinya dengan Quran sudah begitu banyak tapi belum tertib, ditertibkan. Ya, ditertibkan dan dirapikan. Dan tak terkecuali juga sebelum saya sampaikan soal-soal ini juga adalah merupakan implementasi ataupun cerminan soal ini untuk saya pribadi terlebih dahulu sebelum kepada asatidzah sekalian. Baik asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dia hasil daripada ujian Mutiara Al-Quran untuk surah Al-Fatihah. Para Cikgu Al-Khansa ya. Ini hasilnya. Ada pilihan ganda, kemudian ada esai, ada juga terapan ya. Untuk terapannya. Kemudian bisa dilihat sendiri, filenya sudah dikirimkan ke grup masing-masing. Nah, yang menjadi pusat perhatian adalah yang paling utama di sini itu terapannya ya. Yang di bawah 60 harus ditingkatkan lagi. Yang sudah di atas 60 semoga bisa tetap istiqomah, tentunya tetap memperbaiki diri ya. Dan yang tertinggi di sini kita ambil 3 orang. Ada Ustazah Ina Satria, kemudian ada Ustazah Kapli, yang ketiga ada Ustazah Juliana Kartika. Nah, ini masing-masing nilainya bisa diperhatikan. Nah, kenapa kita tempatkan Ustazah Putri Kapli di nomor 2? Karena secara nilai terapan beliau lebih tinggi dibanding Ustazah Juliana Kartika. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa nilai terapan adalah nilai utama, sedangkan yang lain adalah nilai yang mengikut ya. Tentu juga semuanya penting. Oke, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.